Kami, penyuluh pertanian Kecamatan Payakumbuh, mendukung penuh Mardiah AMD sebagai penyuluh pertanian berprestasi tahun 2024. Mardiah menuju istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah AMD sebagai penyuluh pertanian di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 50 Kota dengan wilayah kerja Nagari Kota Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Saya lahir di Tanjung Pati 12 Agustus tahun 1991. Saya lulusan Diploma 3 Sarjana Muda jurusan Budidaya Tanaman Pangan di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tahun 2012. Saya menjalani profesi sebagai penyuluh pertanian sejak tahun 2014 sampai dengan saat sekarang ini. Nagari Kota Baru Simalanggang merupakan salah satu dari 7 nagari yang ada di Kecamatan Payakumbuh. Luas wilayah Nagari Kota Baru Simalanggang yaitu 804 hektar dengan potensi lahan pertanian 683 hektar. Sebagian besar penduduk di Nagari Kota Baru Simalanggang merupakan petani, sehingga bertani merupakan mata pencarian utama. Kelembagaan kelompok tani yang ada di Nagari Kota Baru Simalanggang terdiri dari 1 Gapoktan, 2 kelompok wanita tani, dan 17 kelompok tani. Potensi pertanian yang dikembangkan di Nagari Kota Baru Simalanggang adalah tanaman pangan, tanaman palawija, dan hortikultura. Pada tahun 2021 dan 2022, kami melaksanakan sekolah lapang IPDM-IP dengan mengutamakan kesuburan tanah dan sistem tanam jajar legowo. Dengan adanya sekolah lapang pada budidaya tanaman padi, semakin menambah semangat dan pengetahuan petani dalam usaha pertanian. Karena setelah melakukan sekolah lapang, petani juga melakukan sistem jajar legowo tersebut di lahan sawah masing-masing. Dari hasil panen terbukti mampu meningkatkan hasil produksi yang sebelumnya rata-rata produksi 4,5 ton per hektar menjadi 6 ton per hektar gabah kering panen. Lahan kering yang ada di Nagari Kota Baru Simalanggang luasannya mencapai 277 hektar. Sebagian besar lahan kering ini ditanami tanaman jagung. Produksi jagung di Nagari Kota Baru Simalanggang rata-rata 8 ton per hektar gabah kering panen. Pemasaran hasil panen tanaman jagung dilakukan di Kecamatan Payakumbuh pada umumnya. Kabupaten 50 Kota merupakan industri peternakan ayam petelur. Jumlah populasi ayam petelur setiap tahun bertambah, sehingga kebutuhan jagung sebagai pakan ternak juga meningkat.
Hal tersebut merupakan peluang besar bagi petani dalam usaha tani, khususnya di bidang budidaya tanaman jagung. Potensi pertanian di Nagari Kota Baru Semarang selanjutnya yaitu di tanaman hortikultura. Salah satunya yaitu tanaman cabai. Selain dari padi dan jagung, tanaman cabai juga memiliki potensi yang sangat besar. Dengan adanya pendampingan yang intens ke kelompok tani, sudah banyak kelompok tani yang melakukan budidaya tanaman cabai. Seperti salah satunya yaitu kelompok tani Pincuran 7. Kelompok tani Pincuran 7 yang diketuai oleh Bapak Halim Antoni. Beliau merupakan petani berprestasi pada tahun 2019. Kelompok tani Pincuran 7 sudah melakukan usaha di bidang pertanian dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari proses budidaya sampai menghasilkan produk yaitu sambal lado goreng saset. Pada awal produksi, sambal lado goreng saset ini masih dilakukan dengan cara konvensional. Pada tahun 2023, kelompok tani Pincuran 7 mendapatkan bantuan bangsal pasca panen hortikultura dari Kementerian Pertanian. Sehingga pada saat sekarang ini proses produksi sudah dilakukan menggunakan sarana dan prasarana bangsal pasca panen hortikultura tersebut. Kelompok tani Pincuran 7 juga sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, sehingga dosen-dosen Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sudah sering melakukan pengabdian masyarakat di kelompok tani Pincuran 7. Selain itu, perjanjian kerjasama juga sudah terjalin dengan SMK Pertanian Negeri Padang. Salah satu bentuk kerjasama kelompok tani Pincuran 7 dengan SMK Pertanian Negeri Padang yaitu setiap tahunnya SMK Pertanian Negeri Padang mengirim siswa-siswinya untuk melakukan praktek kerja lapang di kelompok tani Pincuran 7. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka pendampingan ke kelompok tani yang ada di Nagari Kota Baru Semarang diantaranya yaitu memperbaiki kelembagaan kelompok tani, pembuatan agen hayati, pertemuan rutin kelompok 1 kali dalam 1 bulan, penumbuhan kelompok tani, pembuatan kompos kotoran sapi, pembuatan pestisida nabati, dan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok. Kami juga melakukan pendampingan terhadap petani milenial. Di sini yang mana adik kita ini adalah seorang petani milenial yang juga membuat ladang cabai dan mengolah pupuk kompos. Jadi saya di sini adalah ketua pelatihan tamu, di mana di sini kami memiliki sebuah usaha yang berawal dari SL pertanian, yaitu pembuatan kompos, di mana awalnya kami dulu menggunakan kompos untuk bahan pupuk di pertanian padi. Untuk menunjang proses pasca panen padi, pada tahun 2023, kelompok tani Padang Sarunai mendapatkan bantuan UV dryer. UV dryer merupakan sebagai teknologi yang berfungsi sebagai alat pengering hasil panen. Lahan pertanian yang ada di Nagari Kota Baru Semarang dialiri oleh aliran Batang Lampasi dan aliran Batang Namang. Di Nagari Kota Baru Semarang terdapat 2 kios pupuk bersubsidi, yaitu kios Tani Mandiri dan kios Sintani Makmur. Perkenalkan, nama saya Maria Sofia, pemilik kios Tani Mandiri.
Kios Tani Mandiri merupakan salah satu pengecer resmi pupuk bersubsidi yang berada di Nagari Koto Baru, Simalanggang. Perkenalkan, nama saya Asriuna Wijan. Kami dari Kios Tani Makmur merupakan salah satu pengecer pupuk bersubsidi di Nagari Koto Baru, Simalanggang. Baiklah, sekian profil dari saya. Semoga bermanfaat bagi para sobat tani yang ada di seluruh Indonesia. Salam pertanian, maju, mandiri, modern.